1. Bye-bye. 5, 4, 3, tepuk tangan. Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti ku lakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, Mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. perjalanan cinta Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu. Segala yang berarti ku lakukan bersama kamu. Tuhan mempersatukan kita berdua, mengukir indahnya cinta seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Dan peluk tubuhku terang kita melangkah segala hujan badai takkan bisa lepaskan kita seperti legenda, seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. selamanya. Seperti legenda, boleh kita kasih tepuk tangan satu kali lagi. Dewi Maulana dan Arman Gita. Kebalik ya. Arman Maulana dan Dewi Gita. Abis gitu loh, usia pernikahan sudah 20 tahun kan pasti sifat satu sama lain saling mempengaruhi, ya toh. Saling bertukar, jadi dia perempuan, aku laki-laki. Oh, ya itu jaga. Maksudnya, jelas dong. Maksudnya yang satu jadi lebih berwibawa, yang satu Amin. jadi lebih baik. Amin. Kebaikannya saling mempengaruhi gitu loh. Oh.
Yang satu rambutnya lebih gondrong daripada yang lain itu dari dulu ya. Kan kalau malam bisa main sisir-sisir. Kepang-kepangnya. Ayo silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan satu kali lagi dong. Hebat banget. Yang namanya tepuk tangan di kelas ini. Ini bintang tamunya luar biasa loh ini. Panas banget loh di belakang tuh tadi mendengarkan lagu Seperti Legenda oleh Dewi Gita dan Arman. Apalagi tahu aku bilang sama Ayu ini tuh yuk jadi mereka berdua datang ke sini tuh untuk merayakan pernikahan mereka yang perjalanannya udah 20 tahun. Panas banget loh dia. Enggak Hot. Kenapa? Hot karena nggak terima gitu. Sorry. Mau nanya, gue jarang banget lihat TV. Emang kenapa? Aku ceritakan dalam satu kalimat. Gue nggak punya TV di rumah, sumpah. Satu kalimat komplit ya. Ayu itu sedang mendamba hadirnya laki-laki yang sama seperti Mbak Dewi punya Mas Arman dalam hidup. Sama, Bisa ini kan membagi gitu. Ini 20 Tahun. 20 tahun. Kalau saya 20 hari. Gitu ya. Yang lu kayaknya bangga banget gue cuma 20 hari. Kalau gitu nih, menyuarakan perasaan hatinya Ayu. Aku akan tanya, kalau boleh ditanya sama Arman sama Dewi, 20 tahun usia pernikahan. Ayo nih suara lu nih katanya. Ini, resepnya apa sih? Apa yang menjadi kunci utama berdua ini menjalaninya? Mungkin waktu itu Ayu ya kurang apa? Tulis ah. Oke. Kalau aku nih kan percaya aja sama yang namanya laki-laki di luar mau main perempuan, mau main apa serah aja gitu kan. Yang penting dia pulang ke rumah, sayang-sayangannya sama kita di rumah. Duitnya tetap sama kita di rumah ya. Dia di luar mau ngapain bodo amatnya nggak usah kepo. Mungkin Ayu waktu itu terlalu kepo kali ya. Itu kalau dari sisi Ayu nggak kepo teh. Nggak kepo aja emang diginiin apa kepo. itu dari sisi Atau lu kurang kepo kan? Kurang kepo berarti kalau dari sisi laki-laki Harus kalau pakai buat gini kalau Kak pasang-pasang. Arman. Kalau dari gue sih, justru karena tadi yang Dewi bilang dia nggak kepo terus ngasih kepercayaan yang lebih. Maksudnya ngasih benar-benar kepercayaan. Justru saya punya sebuah tanggung jawab yang berat gitu bahwa gue udah dikasih tanggung jawab nih. Jadi di luar juga walaupun orang tidak melihat dan sebagainya, tapi gue punya keyakinan bahwa kalau berbuat sesuatu yang bau ya, yang baunya tidak enak, suatu saat saya akan kecium gitu. Jadi ya gue harus benar-benar harus bertanggung jawab terhadap itu. Berbuat sesuatu yang bau itu yang negatif gitu ya. Iya. Lebih baik dihindari karena Pasti akan kecium. pintar-pintar kita menyembunyikan pasti Sampai baunya kapan akan pasti. tercium. Pasti akan ketahuan juga ujung-ujungnya. 20 hari ya. 20 hari harus ketahuan ya. Ah itu sih. Dia sih sebenarnya harusnya dari hari pertama kecium, cuma lagi sinus. Heran. Maaf ini dari satu segmen sampai 2 segmen saya nggak usah nanya-nanya ya. Saya ngambekan banget sih. Ini loh. Ih, ramah banget Ibu Ayu ramah. Tanya di bom balik loh saya. Jadi deh, ayo, kamu kan, nih aku kasih kesempatan kamu kan ini sesama penyanyi, tanya dong lagu Seperti Legenda itu siapa yang bikin yuk? Saya pernah dengar waktu pas Arafi nikah, Teteh sama Aan nyanyiin berdua. Saya lagi mau ngantri salaman, saya nonton sambil ngeliatin mereka nyanyi berdua. Nontonnya di TV apa di tempat kami? Langsung di tempat kawinan. Oh, ngasih lihat kalau diundang ya. Lempar Oke, 100 lanjut. ribuan saya. Biasanya juga bukan lempar 100 ribuan Bu. Lempar apa? Lempar kacang. Teh, ini siapa yang nyiptain lagu ini? Kenapa lagu ini bisa diciptain? Ya jadi kan 11 Januari itu kan nikah kita. Terus waktu 11 Januari kebetulan Gigi nyiptain lagu itu. Kebetulan saya bikin lirik, itu udah numpahin semua kisah perjalanan saya sama dia gitu. Terus pas 20 tahun ini mau ngeluarin single, belum pernah nyanyi kan selama 20-an tahun. Kalau Belum pernah nyanyi bareng. Belum Belum pernah. pernah. Buat karya, buat karya. Iya, iya. Pas saya pikir kalau kita bikin berdua, takutnya mentok gitu, di situ lagi skopnya. Akhirnya kita punya ide, mendingan seorang komposer melihat perjalanan kita. Akhirnya kita kasih ke, ini ciptaan Hari Budiman sama Johandy Yahya. Oh, Hari Budiman sama Johandy ya? Iya. Oke. Dari setengah tahun nyari lagu dari beberapa komposer, akhirnya cocoknya sama yang ini, Seperti Legenda ini.
1,5 tahun pitching ya, akhirnya ditentukan jodohnya ini gitu ya. Dan kalau kita nikmatin karyanya, saya yakin pemirsa juga setuju bahwa ini lagunya pas banget buat Kang Arman sama Dewi. Rasa pas, jangan kemana-mana, kita lanjutkan keseruannya tetap di Ada-Ada Aja. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama. Bawa diriku ke dalam hidupmu, kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku, kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Kembali lagi kita masih membahas soal pernikahan, ulang tahun pernikahan yang hampir. Tunggu, gua nggak terima kenapa lagunya jadi Gue gitu. juga. Tahu. Teh dulu, Teh. Omelin. Mentang-mentang gue di program begitu-begituan terus lagu lagi itu digituin. Ngapain lo pakai gendang? Gue juga loh, gue baru mau kasih jempol ke kalian. Aduh, akhirnya bisa memainkan lagu-lagu berkelas. Setengah perasaan gue utuh, begitu setengah ke belakang hancur lagi. Si bapak gatel banget main gendang. Balik lagi di Ada-Ada Aja. Sekarang saya punya hadiah buat kalian berdua. Ih, Ada topo. apa itu? Foto. Aduh. Ada foto waktu kirain ini zaman apa? dulunya. Kirain ada hadiah mau ngasih undangan lagi gitu. Oh, belum. Sabar ya, Bu. Nah, ini dia. Ini fotonya Kang Arman sama Mbak Dewi. Masih pacaran. Itu Teh Dewi. Emang Masih siapa pacaran? menurut lah? Itu kan rambutnya pendek. Dewi Gita. Lo belum lahir. Itu tahun berapa? Loh, Dewi Gita waktu lagu penari pendek ya, kan? 92 ya, 92. Iya, 92 saya baru lahir ya. Kan aku rambut panjang semenjak punya anak aja, semenjak anak bisa ngomong dia minta Langsung dipanjangin. Ya, karena biasanya bondol gitu, dia bingung emaknya yang mana. Ya Allah. Takut salah netek, salah netek gimana? Tete gua kan gede. Bener nggak? Ini berarti zaman pacaran ya? Iya, 92. Bener nggak waktu dulu zaman pacaran tuh katanya kita sempat dengar cerita kalau Arman Maulana sempat merasa nggak mau pacaran sama yang itu sambil nunjuk ke Dewi Gita karena dandanannya kayak tante-tante gitu. Itu dulu, itu yang Oh, lebih itu SMA. dulu. Jadi Belum sebelumnya. pacaran, Jadi gua kan sebelumnya. kenalnya sama dia di Bandung tuh. Udah kuliah dia Gua SMA, dia tingkat 1 gitu. Jadi Berondong, emang Bu. Oh, berondong. Tapi Belajar sama tante, belajar sama tante. Ntar aku kalau gitu nyarinya yang berondong. Hey, berondong ya, Berondong, tapi bukan beruang loh. Berondong. Apa sih? Jarang deh. Tapi berondong keren loh. Setia sampai hampir mau 20 Iya. tahun loh. Ya, makanya cari Iya. berondong. Oh, itu sebelum ini malah. Ya, sebelum ini, jadi di Bandung SMA ada yang kenalin gitu, ada pelatih vokal. Nanti ada cewek namanya Dewi, cantik. Terus pas lihat, tapi dia udah ngapain gue nggak demen yang lebih tua gitu kan, setahun kan. Dia pakai ini zaman Lagi kritik musim mie itu gitu. catatan si Boy, Meriam zaman Belina kritiknya itu kan. yang kritik. Pas gue lihat kayak tante-tante, ya gue cuma kenal gitu doang, udah aja. Di Jakarta baru, pas udah bondol gini baru, ini siapa nih cewek, cakep juga gitu. Jadi berkat bondolnya itu. Ini zaman Demi Moore. Ini zaman Demi Demi Oh ya Moore, ampun, The Ghost. Ghost. Ayu juga belum nih ya.
yang juga akan menjadi kisah selalu diingat dari pasangan ini kalau nggak salah sih adalah cerita waktu akad nikah. Akad nikah di Bandung apa Jakarta? Di Bandung, Bandung. Di Bandung. Kalong. Karena pada hari yang begitu istimewa itu mati lampu. Mati lampu. Gelap doang mati lampu. Pas ijab kabul mati lampu mah nggak lucu. Kalau waktu nikah Mati lampu. Oke. Iya. Itu pas ijab kabul. Pas ijab kabul kan? Pas ijab kabul. Itu gimana ceritanya? Mati lampu. Siap kabul jadi pas. Jadi pas banget mau apa sih ngucapin itu Ngucapin kan? ijab, gitu. ijab. Ya, Ah, ijab banget, mati lampu deh, mana hujan gede, berat gitu. Terus kan namanya juga nggak persiapan mati lampu ya, Lilin, jadi nggak apalah. ada lilin. Ada terus tiba-tiba nemu lilin 2, tetap kurang, aduh udah pada sepuh kan. Tetap kurang, harus tanda tangan apa gitu gimana. Semuanya pada bingung. Kita sih waktu itu pengantin tenang-tenang aja ya bos, senang-senang aja gitu kan, gelap. Gitu. Pakai obor lu kata arak-arakan. Terus teh jadi tetap berlangsung itu walaupun Berlangsung diselamatkan sama tukang nasi goreng apa mie tek-tek itu yang bawa patromak, jadi patromaknya dipinjam. Pinjam. bersyukur ya. Masih ketemu lagi nggak tuh sama orangnya? Enggak, Nggak. nggak tahu, sayang. sayang deh. Ih gila, nanya Dia susah kalau banget sih. pengumuman siapa yang bawa patromak kebayang seluruh Indonesia pada Iya, saat itu itu. kan udah nggak usah dibikin sayembaranya. Itu juga kita sempat dengar cerita dan kabar bahwa kala itu memang berita pernikahannya itu disembunyikan dari media, Iya, pemberitaan benar. media. Kalau boleh tahu alasannya? Alasannya adalah Era itu memang itu tuh kalau tahun zaman 90-an kalau kita udah artis tuh kan nggak boleh punya pacar, Iya, nggak boleh kawin. apalagi nikah. Pasti udah bete duluan gitu. Akhirnya kita Iya. menyembunyikan. Iya. Nah, setelah 8 Sekarang tahun. juga sih masih ada ya yang beranggapan Masih gitu begitu. ya. Masih, secara iya. jelas. Tapi kalau sekarang Tapi sih udah dulu lebih lebih ke ekstrim karya lah gitu. Oh jadi ditinggal lari penggemar gitu maksudnya? Takutnya. Kalau zaman 90 tuh gitu. Oh gitu. Dan akhirnya Dan baru tetap aja ditinggal lari. enggak dong. Dan baru kebuka jujur kepada penggemar sekitar berapa lama 5 pernikahan? tahun. Mau lah. 5 tahun. 5 tahun. Oke, 4-5 tahun setelah itu. Kalau sama yang ini sih kayaknya kita sebagai penggemar nggak ada yang peduli dia sudah menikah udah. laku apa enggak ya. Bodoh amat intinya. Iya kan? Ya, coba kita undang Mr. Shalita. Maksud lu apaan kayak begitu gua tanya? Ini bintang tamu bagus, kenapa lu datang-datang muka lu jadi 2 begitu? Kan nggak salah, Dewi Disita Arman mau kawin. Dewi di sini. Dewi di Sita Arman mau kawin. Kan emang gini, gemulai gerakanmu itu menarik semua mata. Panas, 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 hati ini panas. Gitu kan lagunya. Serem ya, yang ini nggak usah kita panjangin, emang setengah-setengah kayaknya minum obatnya. Kamu kesini bawa hadiah apa buat Kang Arman sama Mbak Dewi? Coba Ya kita mau seperti dengar. biasanya. Jelasin. Apa tuh? Ya bisa dijelasin. Seperti biasanya. Ya seperti biasanya. Time to game, mix and match. Jadi ke Coba kalau gua nggak salah dengar tadi dia bilangnya apa? mix and match. Bukan itu, Baru pengen Uni. nanya-nanya. Mix and match. Oh ya salah baca. Jadi kalau salah dia tuh mendapat hukumannya. Karena belum mulai kamu udah salah, silakan ayo hukumannya. Coba tanya tadi Dulu lu sampai ngomong apa? keseleo Coba deh. tanya ngomong apa tadi? Mix and match. Iya begitu. Ayo silakan hukumannya ya. Jadi Arman sama Dewi silakan disimak. Kalau salah dia akan mendapatkan di sini hukuman. aja. Yang Oke. salah dia yang Salah-salah. dihukum. Kalau Kamu mau kemana sih? kalau jawabannya ini ngambil ini Pak. Oh iya. Jadi Oh jadi ada pertanyaan, nanti 3 pertanyaan. Iya. Kalau Silakan. salah Uji kamu yang kekompakan. dihukum kan? Iya. Kalau kalian Oke. kompak, aku yang dihukum. Kamu orang apa sih? Orang Tegal ya? Cowok kalah. Sembarangan. Yang pertama, Yang pertama, apa kebiasaan buruk pasangan kalian? apa kebiasaan buruk pasangan masing-masing? Jadi nggak boleh ngintip, Gak boleh Ya. ngintip. ditutupin.
Ada sih, tapi udah perjanjian aku nggak boleh ungkapkan di halayak umum. Ih, anggap apa-apa, aja Global nggak TV apa-apa, bukan umum. Kita cuman ini kok kalangan terbatas. Ini nggak layak umum yang nonton ribuan, Oh, jutaan. oh iya. Oke. Oke. Yang kedua, apa makanan kesukaan pasangan kalian? Apa Soal dan masakan? salah. Iya, iya, iya. Yang ketiga, Salah. Yang ketiga, kebiasaan apa yang pasangan kalian lakukan saat pagi hari? pagi hari kebiasaan yang dilakukan oleh pasangan. Pas bangun tidur gitu. iya. Bangun tidur. Hal pertama yang dilakukan Saat begitu bangun. tidur, oke. Terus? Oke, udah cuma dari 3 pertanyaan, Gak ada yang mari lebih kita susah buka. ya? Wih, 20 tahun coy, jangan macam-macam Ya, loh. pertanyaan pertama, apa kebiasaan buruk favorit pasangan kalian? Yang pertama, kata Dewi Gita, yang Arman lakukan, yang buruk adalah ngupil. Judas. Kang Arman memang suka ngupil? Oh, diakui dengan Gua akuin. gentleman, ngakui. Enak, gratis, gila lu. Iya, iya. Ya, yang kedua. Yang kedua, apa makanan kesukaan pasangan kalian? Nasi goreng, betul. Nasi Pasta, goreng? Teteh, betul. Tempe gue senangnya. Ih, salah. Pasta apa tempe? Tempe. Tempe, gila. Tempe. Oh, berarti salah satu. Lalu Kebiasaan apa yang pasangan kalian lakukan saat pagi hari? kebiasaan yang dilakukan oleh Arman minum air putih sehat. Dewi, begitu bangun cuci muka, bener Wi? Minum air putih, ah sama. Oh, gimana sih dua salah? Ya, kita kasih tepuk tangan dong. Dari permainan ini kayaknya Arman yang kurang mengingat dengan baik informasi-informasi Gak apa-apa ya, dia detail. kan laki-laki. Katanya laki-laki emang gitu ya. Kan cerita 11 Januari juga gitu. Oh iya, kenapa? Karena gue udah 10 diancam tahun sama dia. kawin, dia nggak pernah ingat tanggal perkawinan. Oh, alah, jadi akhirnya jadi lagu itu. Semoga per hari ini selalu ingat. Terima kasih buat Amin. Arman yang Dewi sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan. Semoga Anda selalu sukses singlenya. Habis ini, Yes. anterin Ayu bikin lagu. Oh iya. Nanti aku cari Sementara berondong ini ya. lagi berpamitan. Anda di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Global TV. Tetap di ada aja. Semua indah tak kulupakan. Nanti yang banyak ngomong soal lebih. 15 second. Oke, standby. Di hari ini masih terjaga janji hati untukku selamanya. Masih di ada-ada aja. Seru. Nih ya, lanjutan acara kita siang hari ini masih bersama BKKBN. Kali ini sudah hadir di studio kita Mbak Memes dan juga Ustadz Solmed. Tepuk tangan dong. Kita ingin menantang remaja-remaja yang tengah menyaksikan Global TV sore hari ini untuk menjawab tantangan pemerintah menjadi remaja yang mampu menciptakan keluarga yang samawa. Sakinah, mawadah, warohmah. Nah, biar jelas nih Ustadz, kita akan langsung tanya pertama sama Ustadz Solmed dulu. Yang samawa itu yang seperti apa sih? Keluarga yang samawa. Nah, Baik, Kang Dev, Memes, mohon izin ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada aja di seluruh tanah air, siapapun kita ya, ketika berumah tangga, pasti ingin rumah tangga kita bahagia. Dalam istilah agama itu, sakinah, mawaddah, warohmah. Ada ketenangan dalam hidup. Selalu kangen pengen pulang ke rumah. Bawaannya kalau di luar rumah itu nggak tenang. Justru di dalam rumah bersama dengan keluarga itu yang bikin hatinya tenang. Sakinah. Mawaddah. Ada cinta. Ada harapan dari pasangan suami istri ini
untuk hidup yang baik dan lebih baik lagi dalam membina hubungan keluarga. Lalu kemudian rahmah, ada kasih sayang di antara keduanya sehingga rumah tangga ini bisa bertahan, mudah-mudahan bukan hanya sampai kakek nenek tapi sampai maut memisahkan mereka. Tuh, jelas ya. Jadi sebetulnya, Ustadz, kira-kira menurut Ustadz, kita sering dengar gitu ya, banyak keluarga yang mengucapkan berkeinginan juga memiliki keluarga yang seperti ini. Menurut Ustadz, kira-kira kenapa menciptakan dan memiliki apa yang Ustadz baru saja paparkan tidak semudah diucapkannya? Iya, yang namanya menciptakan satu suasana sakinah, mawaddah, warohmah memang tidak semudah orang berteori. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Setiap kita pasti punya impian. Tapi ternyata ada orang yang impian itu kemudian harus kandas di tengah jalan. Kan begitu. Termasuk saya juga pernah mengalami kekandasan itu kan. Manusia. Impian dengan kenyataan kadang berbeda. Tapi apapun itu, upaya, daya, usaha harus kita lakukan. Karenanya saya berpesan kepada setiap pasangan yang ingin memulai untuk maju ke pernikahan, setidaknya dia harus memahami apa yang menjadi kewajiban dan menjadi hak dia, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sehingga dalam rumah tangga nanti bisa meminimalisir berbagai macam konflik yang bisa saja terjadi. Kalau orang pacaran, kan rumusnya simpel aja. Masalah kecil bisa tidak menjadi masalah, masalah besar bisa menjadi kecil. Beda sama orang udah nikah. Masalah kecil bisa gede banget, yang gede banget bisa bikin hancur rumah tangga. Lu malah makin dong ya. Malah makin. Coba, Mbak Memes, gitu nggak Mbak Memes dari pengalaman Mbak Memes? Mbak Memes sudah berumah tangga berapa lama Mbak? Saya alhamdulillah 27 tahun. Lama ya. 27 tahun Iya, Mbak. jadi udah melewati silver anniversary. Begitu juga kah dari pengalaman Mbak Memes seperti yang tadi di... Ya jadi kalau saya boleh memberikan cerita ya, sebenarnya memang waktu awalnya saya menikah dulu itu adalah yang ideal ya, seperti yang tadi Ustadz bilang, sakinah, mawadah, warohmah. Memang pada kenyataannya tidak sesimpel itu gitu, karena manusia itu mengalami fase-fase kehidupan yang berbeda. Pada saat umur sekian, kemudian dia punya anak, kemudian anaknya besar, itu mengalami perubahan. Itu saya mengalami juga dengan Mas Adi. Jadi ada namanya itu penyesuaian yang terus menerus. Karena kita nggak bisa secara ideal yang seperti Ustadz bilang, kita harus mempraktekannya tuh dengan cara penyesuaian. Tapi memang saya dulu punya rencana juga waktu dulu menikah bahwa saya tuh pengen punya anak yang direncanakan gitu. Makanya saya anaknya 2 kan. Dulu tuh program pemerintah zaman dulu sih namanya sih keluarga berencana. KB ya. KB, tapi kemudian kan sekarang namanya BKKBN gitu. Jadi artinya memang itu adalah salah satu faktor yang membuat saya pikir saya ingin anak saya fokus gitu. Memang Kevin dan Tristan pun jaraknya jauh loh, 7 tahun. Karena saya pengen yang satu pertama saya fokus ngedidiknya sama Mas Adi gitu. Terus yang kedua juga demikian gitu. Ya supaya bisa setidaknya tercapailah yang kita mau, yang seperti sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, karena Mbak Memes sama Mas Adi merencanakan keluarga, menetapkan langkah-langkahnya gitu ya. Apakah Mbak Memes juga menerapkan ilmu yang sama kepada anak-anak, Mbak? Ya, intinya gini, Mas Adi punya kemauan seperti apa, saya pun juga punya kemauan. Itu kita saling mencari titik tengah. Karena waktu itu Mas Adi malah bilang anaknya 4 aja kayak gitu. Tapi saya bilang enggak deh, kita 2 lebih fokus gitu. Kemudian ilmu-ilmu yang yang ada ya kita kasih pasti. Misalnya kayak dulu saya memberikan banyak hal-hal pendidikan agama di rumah ya. Kadang-kadang udah datengin ustadz juga gitu ke rumah untuk anak-anak. Terus kemudian juga pendidikan yang di sekolah udah pasti ditambah-tambah les-les itu. Jadi ilmu-ilmu yang dapat yang kita sebagai pekerja seni pun kita lakukan gitu. Banyaklah wawasan-wawasan yang kesehari-harian yang saya bilang sama mereka juga bahwa mama papa punya kekurangan kelebihan, tapi kamu ambil yang baik-baiknya buat kalian gitu. Karena kita kan manusia yang berbeda gitu. Dan anak kita pun juga berbeda gitu. Maksud aku apakah Mbak Memes sama Mas Adi juga mengajarkan kepada Kevin dan Tristan untuk
merencanakan memiliki keluarga dalam jangka waktu dan juga Oh, dua gitu. aja terus berjarak gitu-gitu Mbak? Iya sih, usianya sih. Saya bilang Kevin sebenarnya alhamdulillah termasuk mapan untuk usia muda ya. Dia 24 tahun masih nih Ustadz. Tapi dia udah 24 tahun tapi prestasi dan karyanya hebat Ya, loh. maksudnya sudah mencapai hal-hal yang kita sendiri juga, lumayan cepat ya Kevin progresnya. Tapi untuk merencanakan pernikahan kayak itu, kita memang bilang sih sama Kevin, Vin sebaiknya kamu lebih matang lagi dalam hal, karena kan sebagai pemimpin, suami itu kan menjadi pemimpin dalam keluarga gitu. Nggak cuma sekedar kayak orang pacaran kan, harus bisa memimpin anak, memimpin istri juga. Itu menurut kaidah-kaidah yang saya orang muslim ya gitu Mas Adi. Jadi itulah yang kita terapkan kepada Kevin supaya jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Tapi makanya sekarang dia masih pacaran sih. Masih jomblo sih sekarang. Jomblo lagi. Oh ya, jomblo lagi. Jomblo lagi deh. Pengumuman. Ini valid ini infonya dari emaknya, Boy. Iya masih. Aku bilang udah sekarang kerja dulu deh gitu. Tapi Iya. tetap harus direncanakan ya gitu. Oke, generasi berencana berarti pas dong ya dengan keinginan dan juga himbauan BKKBN dan juga pemerintah. Kalau menurut Ustadz, sebetulnya cara paling baik, bahasa paling enak ngobrol sama remaja tuh kayak apa sih Ustadz Solmed? Iya, makanya dalam satu hadis kan Rasul pernah menyampaikan, ya ma'syaros sabab manistato'a min kumul ba'ah fal yatazawwaj. Wahai anak-anak muda, kalau di antara kalian sudah ada yang merasa sanggup, merasa mampu, udah pede nih untuk membangun sebuah rumah tangga dengan segala macam konsekuensi yang mungkin akan dilalui, dengan pengalaman dari orang-orang di sekitar yang dia dapatkan, fal yatazawwaj, maka jangan ditunda, segera dia menikah. Dalam rangka apa? Supaya tadi tuh tujuan sakinah, mawaddah, warahmah terwujud dengan kesanggupan dan kesiapan dia dalam menjalin dan membina hubungan rumah tangga. Oke, apabila sudah siap jangan ditunda. Jangan gitu ditunda. Ya. Nah, abis ini kita akan tanya gimana caranya mempersiapkan dirinya. Tetap di Global TV, tetap di Ada-Ada Aja. Seribu ragu yang kian menyerang, tapi diriku terlanjur sayang. Walau arah mata angin melawan, tapi ku bertahan. Jujurlah padaku, jujurlah padaku. Kau menyimpan rasa cinta. Balik lagi bersama Ustadz dan juga Mbak Memes di Ada-Ada Aja. Semua bilang seru. Ya, saya bisa melihat semakin banyak anak-anak remaja yang bergabung di Global TV sore hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, terutama para remaja, kita mau kasih salam khas dulu. Salam genre. Cakep ya. Genre. Karena tadi terakhir sebelum iklan saya sedang ingin bertanya sama Ustadz, gimana cara remaja mempersiapkan dirinya sehingga ia akhirnya yakin, oke, saya udah siap untuk kawin. Oke, baik, ada panduan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika seseorang ingin menikah, maka biasanya orang itu akan memperhatikan 4 hal. Yang pertama, wajahnya. Iyalah, nggak mungkin dia menikah dengan orang yang nggak dia kenal. Nggak mungkin dia menikah dengan orang yang dia nggak pernah lihat. Bagaimana tumbuh rasa itu. Lalu yang kedua adalah keturunannya. Tentu dia bertanya, anak siapa ini? Cucu siapa ini? Siapa ayah ibunya? Oh jelas berarti orangnya. Bukan cuma hasil chatting-chattingan gitu. Akhirnya nggak jelas kan? Serius, itu tahu aja deh. Kelakuan Iya, kan hati-hati loh. Ingat
Nggak jelas tuh yang chatting anak siapa, mukanya kayak apa. Bukan loh. bohongan. Kalau cuma chatting-chatting doang, kata Ustadz ingat loh. Terus yang ketiga, biasanya orang ngeliat hartanya. Siapa sih yang nggak kepengen hidup bahagia, bergelimang harta, atau setidaknya punya tempat yang dia tinggalin dan dia nggak mikirin itu lagi. Manusiawi normatif. Maka yang terakhir, pilihan yang paling mulia dari 3 pilihan itu adalah agamanya. Taribat yadak kata Nabi, maka berkahlah kedua tanganmu. Artinya dengan kita menjadi orang yang tahu tentang agama, kita ini siapa, besok jadi suami, imamnya istri, menjadi imamnya anak-anak, kita ini perempuan, jadi istri, pelayan suami, jadi seorang ibu, buat anak, taribat yadak, luas hidup kita, bahagia kita. Nah itu. Jadi dari sekarang pesan saya, ini anak-anak muda di mana aja, ayo jangan malas belajar. Kita belajar agama. Kalau sekarang misal ada orang pacaran ngomong, putusin gue, putusin gue. Mungkin konsekuensinya cuman putus, sakitnya di sini doang. Tapi kalau lu udah sampai nikah, terus ngomong, ceraiin gue, itu konsekuensinya Allah marah lu. Iya. Bagi seorang istri, sakitnya di mana-mana. Terus, apalagi kalau sampai suami terus bilang, iya, lu gue ceraiin. Seolah-olah kalimat itu tidak punya implikasi, padahal jatuh talaknya. Satu. Terus ya, kalau udah cerai ya, kalau udah cerai baru bingung, salah gue, salah keluarga gue. Makanya perlu belajar. Saya dan kita semua yang sudah berumah tangga juga masih sangat perlu belajar untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga ini. Apalagi yang baru akan memulai dan akan masuk ke ranah kehidupan rumah tangga yang baru. Yang kita ingin tahu juga Mbak Memes nih, Apa anaknya dua-duanya jagoan-jagoan, cowok-cowok nih. Apa yang Mbak Memes ucapkan atau pesankan kepada anak-anak supaya mereka tuh nggak kawin sedini mungkin? Iya dong, mencegah, itu kan topik Pernikahan kita kan, dini. agar para remaja itu ya menunggu sampai usia yang tepat, yang matang, siap baru memutuskan untuk menikah. Ya seperti yang tadi saya juga bilang sih, intinya pokoknya kita memberikan sebenarnya contoh juga dari kita, saya sama Mas Adi ya, memberikan contoh yang begini loh sebaiknya kalau berumah tangga di usia kamu yang sudah matang, yang sudah siap dengan kondisinya gitu. Kemudian juga secara materi udah siap, secara biologis memang udah lebih siap sih ya. Tapi artinya masih banyak yang dipikirkan untuk menjadi seorang bapak dan menjadi seorang menjadi seorang imam gitu. Jadi saya bilang sih, menurut saya sama Kevin Matisan ya sekarang masa-masa produktif aja. Karena mereka belum mencapai 25 juga kan Kevin. Sekarang justru kamu tingkatkan produktivitas kamu, kreativitas kamu supaya nanti lebih siap lagi. Dan pembinaan mental juga memang sih kita banyak sharing aja sih. Ya dengan contoh-contoh dari kehidupan saya sama Mas Adi sih kayak gitu. Oke. Berarti Mbak Memes kalau dari tadi kita ngobrol ya pemirsa, saya bisa melihat Mbak Memes tuh sangat membiasakan komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Iya Mbak. sangat. Jadi kita memang ada satu wasa tuh dari kecil sih sampai sekarang. Itu kita selalu ada waktu ngobrol gitu. Apalagi kalau malam-malam, kalau pagi sampai malam sampai jam 10 sama saya, jam 10 ke atas biasanya Mas Adi gitu. Dan itu biasanya intensitasnya tinggi gitu saat karena apalagi sekarang ya kan udah jadi kayak temen gitu. Karena itu ya banyak kita kasih contoh-contoh juga bagaimana kalau misalnya kamu tidak siap dalam berumah tangga, dalam pernikahan dini kayak gitu kan udah ada beberapa contoh gitu ya. Sebaiknya sih kalau bisa dihindarkan. Jadi dia lebih siap gitu. Mentally lebih siap juga. Kalau kita mau ngintip nih ya ke kehidupan remaja, apa sih sebetulnya di usia-usia kayak Kevin gitu atau Tristan yang jadi tantangan dan juga problem hidup mereka tuh apa sih Mbak? Rata-rata misalnya Kevin deh. Ya kalau Kevin sih so far sih tantangan sih dari orang ya karena kan saya maunya sih sama Mas Adi pacar istrinya yang seiman kayak gitu. Masih ada visi itu sih. Terus kemudian apalagi ya?
masih seputar itu aja sih. Kisah cinta Kisah- anak remaja lah ya. Masih dia masih mau kerja gitu. Kalau Tristan sih sebenarnya lebih serius sih. Dia akan bilang saya akan cari perempuan yang cocok sama saya, yang nyaman, nggak perlu yang perfect, cantik apa gitu. Wih, Kalau Tristan kayak dalam Ah, banget tapi nih. dalam dia lebih Oh, gitu. oh, oh. Seperti kayak gitu. Nah, kita juga mungkin pengen tahu dari Ustadz nih, kira-kira menurut Ustadz apa yang bisa kita lakukan sehingga kita membantu teman-teman remaja kita, adik-adik remaja kita untuk semakin kuat memiliki nilai untuk menjaga pernikahan sehingga jauh banget dari perceraian. Iya, pernikahan itu ibadah. Itu mesti kita pahamin. Ya. Dan dalam ibadah itu, setan tuh nggak pernah seneng orang terus berada dalam ibadahnya. Ustadz jangan kenceng-kenceng tuh sebesar kebakar semua tuh. Pas Ustadz ngomong setan, merah kupingnya. Ya kan? Karena nikah itu ibadah, setiap apa yang menjadi sikap kita dalam kebaikan dalam rumah tangga bernilai pahala, maka setan tuh nggak senang, iblis tuh nggak suka, dia akan berusaha, berupaya untuk mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Misalnya dapat SMS aja ya, ting gitu, hi beb, langsung Bebek marah maksudnya. banting handphone suaminya, nggak pakai nanya, terus nuduh siapa yang panggil kamu beb. Ternyata tukang aqua. Nah. Jangan galot. Gak taunya yang manggil yang berjenggot, berkumis, cuman mau ngerjain. Baby, bebek. Artinya SMS itu kan nggak punya kelamin ya. Betul nggak? Iya. Kita nggak pernah tahu siapa dibalik orang yang mengirim SMS ini. Iya, Kullu iya, dzi nikmatin mahsud. Kata Nabi, setiap orang yang dapat nikmat ada aja yang nggak seneng. Kita berjodoh dengan siapa? Ada orang yang nggak suka. Ada orang juga yang doain biar langgeng. Nah bisa jadi di antara yang nggak suka itu teman kita, misalnya kita kerjain yuk biar dia berantem. Kita SMS ABCDE lah. Sering terjadi. Nah, itu satu hal aja yang kalau kita nggak siap mental, itu jadi bahaya rumah tangga kita. Iya. Maka Rasul banyak menggambarkan ketika ada persoalan, rumah tangga Nabi juga bukan rumah tangga yang bebas dari persoalan. Persoalan yang dihadapi Rasul, dihadapi keluarga Nabi itu banyak. Tapi lihat bagaimana beliau mencoba menyelesaikan persoalan itu. Kepala dingin, hati yang dingin, luar biasa indah rumah tangga beliau untuk contoh bagi kita semua. Nah, tuh ya. Tuh, jadi kalau kita pengen remaja-remaja ini untuk tidak menikah muda, disimak baik-baik, dicatat, dibaca ulang hasil obrolan kita sama Mbak Memes dan juga Ustadz Solmed sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mau membagi dapur. Udah selesai ya? Udah, Mbak Memes. kirain. Cepet ya. Buset banget. Oh, ini nanti kita ulang deh kebersamaan kita Udah lagi. selesai nih? Iya. Udah. Loh, Iya, janjinya masih mau 4 ngomong. segmen. Oh, tunggu gini. Aduh, maaf ya Beb. Nah, loh. Kita tutup, kita salam genre dulu dong buat remaja yang di rumah. Salam genre dari kita bertiga dan yang ada di studio. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita bertemu lagi besok, tetap di Global TV. Ada-ada aja. Seru!